Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Ali Rahman MA, yang terhormat Ibu Insinyur Ana Rosita Subagja selaku Presiden Direktur PT Bina Raguna Meditama Rumah Sakit Pondok Indah Group yang sebentar lagi beliau akan bergabung. Kemudian yang terhormat Bapak-bapak pengurus Yayasan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, Pak Sahid, Pak Agung, yang kami hormati seluruh hadirin pengajian pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti pengajian rutin keluarga besar Rumah Sakit Pondok Indah Group yang pada malam hari ini kita mengambil tema sabar dalam menghadapi ujian, musibah, dan cobaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan kelancaran untuk acara pada malam hari ini. Selanjutnya, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya hingga pada yaumul akhir. Semoga sebagai umatnya kita selalu istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dengan selalu membentengi diri dari iman dan takwa, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara kami lanjutkan, mohon izin sebagai pembawa acara kami akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ayatullah Kumaini dan Sari Tilawah Ibu Mai dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 156. Kemudian acara selanjutnya yaitu tausiah, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Afdoli Ali Rahman MA dengan tema sabar dalam menghadapi ujian, musibah, dan cobaan. Kemudian acara keempat adalah tanya jawab. Bapak Ibu sekalian nanti bisa disiapkan materi tanya jawab jika ada yang kurang jelas. Kemudian dilanjut dengan acara yang kelima yaitu doa bersama dan dilanjutkan penutup. Hadirin yang kami hormati, pada acara pembukaan marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Ayatullah Kumaini dan Ibu Mai, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Munjah. Mohon izin kepada Pak Ustadz Abdoli Al-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis
الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال
العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Begitu merdu ayat suci Al-Quran. Terima kasih kepada Bapak Ayat Kumaini, Ayatullah Kumaini dan Ibu Mai yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua, terutama bagi pembacanya. Hadirin yang kami hormati, kini tiba saatnya, marilah kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Abdul Ali Rahman MA. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Pak Agung yang menghubungkan saya di forum ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, nikmat panjang umur, nikmat sehat adalah nikmat yang sangat berharga. Maka sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita wajib menjaga kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita mengikuti prokes dan selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Karena kewajiban manusia hanya wajib berusaha, manusia tidak wajib berhasil. Itu yang Allah jelaskan di surat Al-Imran surat ketiga, akhir dari ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita sudah berikhtiar, sudah berusaha dengan baik, ya selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Ya. Kalau kita sudah menjaga kesehatan dengan baik, berikhtiar dengan baik, ternyata masih sakit juga, masih kena COVID juga. Ya anggaplah saat itu memang Allah menakdirkan kita untuk sakit. Anggaplah itu merupakan ujian yang datang. Kita tidak usah terlalu
khawatir yang berlebihan, tidak usah terlalu panik, cemas, apalagi dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup ini. Karena hidup ini sudah diatur oleh Allah, kita tinggal jalani saja. Sampai kapan? Sampai Allah merubah ketetapannya sendiri. Karena kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Karena memang hidup ini bukan mau-maunya kita. Hidup ini adalah mengikuti apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai orang yang beriman kepada Allah harus yakin bahwa kemauan Allah itu belum tentu lebih jelek dari kemauan manusia. Itu yang Allah jelaskan di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 216. Fa'asa antak kalau syai'an fahuwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'a wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita membenci sesuatu, ternyata yang kita benci malah baik menurut Allah. Dan boleh jadi kita mencintai sesuatu, justru yang kita cintai itu malah dibenci oleh Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, sementara kita tidak tahu rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian dirahmati Allah, hidup ini adalah merupakan ujian. Ini yang Allah jelaskan dalam surat Al-Mulk, surat 67 ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa dialah Allah yang menciptakan kematian, dialah Allah yang menciptakan kehidupan, yang isinya itu adalah liyabluwakum, isinya adalah ujian. Jadi hidup mati semuanya adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Allah menguji manusia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu mana yang ahsan amalnya, mana yang paling baik amal perbuatannya, mana yang lebih baik keimanannya, atau jangan-jangan manusia itu hanya baru pura-pura beriman saja. Jemaah sekalian dirahmati Allah, jangankan kelasnya kita manusia biasa, sekelas para nabi, sekelas para rasul saja, tidak ada hidupnya yang dimanjakan oleh Allah tanpa ujian. Tidak ada nabi dan rasul yang hidupnya itu dianak-maskan oleh Allah, tidak ada. Ini yang Rasulullah jelaskan dalam sebuah hadis. Idza habballahu 'abdan ibtalah fa idza ibtalahu sabr. Kalau Allah itu mencintai seorang hamba, akan dibiarkan hidupnya begitu saja. Allah akan menguji hamba itu. Dan kalau benar-benar itu hamba yang dicintai oleh Allah, pasti hamba itu akan melewati ujian dengan keikhlasan dan kesabaran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, inna asyaddal bala al-anbiya summal awliya summal ulama summal adna bil adna wal amsal bil amsal. Sesungguhnya ujian yang paling berat. Ustaz Afwan, suaranya pecah lagi Ustaz. Sebentar. Dari tadi apa baru saya? Tadi nyender bagus, coba nyender. Oke. Udah cukup ya? Udah lebih jelas? Agak jelasan sih kalau nyender itu. Ya, sebentar. Sinyalnya dari pagi nih kayaknya bermasalah. Sekarang udah jelas ya, Pak ya? Masih agak pecah sih. Jelas? Gimana Bu Mun? Sekarang sudah, coba Bapak. Sudah ya? Ya, silakan. Sudah jelas? Silakan Bapak. Nah, baik. Saya lanjutkan. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, inna asyaddal bala, sesungguhnya ujian yang paling berat itu al-anbiya, adalah ujiannya para nabi. Kemudian setelah para nabi, sumal awliya, para wali, kekasih-kekasih Allah. Kemudian sumal ulama, para ulama. Dan setelah itu baru sumal adna bil adna, baru kelas kita dan kita ini. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa ada orang diuji dengan ujian yang berat? Ya karena mungkin kelas imannya kelas berat. Karena kenapa ada orang diuji dengan ujian yang biasa-biasa? Ya kemungkinan karena kelas imannya juga kelas biasa-biasa. Ada pepatah mengatakan semakin pohon itu tinggi, maka semakin kencang angin yang menerpa. Kalau nggak kepengin kena angin, ya jangan jadi pohon yang tinggi. Jadi pohon yang bernama rumput atau toge itu nggak akan kena angin, tapi diinjak-injak oleh kaki-kaki manusia, oleh kaki-kaki binatang. Jadi ketika
ada orang diuji dengan ujian yang berat, jangan-jangan memang kelas imannya adalah kelas berat. Ya, ujian yang paling berat siapa? Para nabi. Ya. Nah, kenapa nabi diuji dengan ujian yang berat? Ya, karena kelas imannya kelas berat. Setelah para nabi siapa? Sumal aulia, para wali, kekasih-kekasih Allah. Setelah itu adalah sumal ulama, para ulama. Baru setelah itu sumal adna bil adna, baru kelasnya kita dan kita. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini, yang kita melihat sepertinya belum membaik, ya, masih terus ada peningkatan. Maka dalam kondisi seperti saat ini, kita harus selalu membersamai Allah dengan keimanan kita. Kita harus kokohkan iman kita harus kokohkan ketakwaan kita. Ya, saya nggak bisa bayangin ya, bagaimana nakes, bagaimana dokter, tenaga medis ya, yang setiap hari harus datang ke rumah sakit. Kita yang ada di rumah saja, ada merasa nggak tenang, ada merasa sedih, ya, hampir setiap hari itu suara ambulan terdengar oleh telinga kita. Kita yang nggak ke rumah sakit saja, itu kadang perasaan kita selalu terbawa oleh kecemasan. Ya, bagaimana dengan tenaga medis, ya, yang setiap hari harus datang ke rumah sakit. Nah, ini kalau nggak kuat imannya, kalau nggak kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan timbul ketakutan, akan timbul kecemasan. Ya. Jadi ini yang penting dalam keadaan seperti saat ini. Jangan hanya kita menguatkan imun saja, ya. Kita kan sering, kita kuatkan imun, itu nggak salah, gitu. Tapi imun itu hubungannya dengan iman. Ya. Karena kalau bicara imun kan bicara mental. Kalau bicara mental berarti kan bicara spiritual. Kalau bicara spiritual kan berarti bicara keimanan, bicara agama. Ya. Di dalam kondisi yang seperti saat ini, kita harus betul-betul melibatkan Allah. Kita harus menguatkan keimanan kita. Kita harus menguatkan ketakwaan kita. Karena kalau iman kita sudah baik, insya Allah kita menghadapi persoalan pun insya Allah kita hadapi dengan baik juga. Orang yang imannya baik pasti akan mudah ikhlas dalam jalan hidup. Dan ciri-ciri orang ikhlas itu ya tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui ketakutan menghadapi hidup. Ngapain orang beriman harus takut menghadapi hidup? Hidup ini sudah diatur oleh Allah, kita tinggal jalan saja. Ya. Jangankan menghadapi hidup, ya. Orang yang beriman itu nggak takut menghadapi kematian. Ya, karena hidup mati itu sudah takdir Allah. Gitu. Artinya kalau kita sudah berani hidup, ya pasti orang hidup itu nggak akan selamanya. Orang hidup itu nggak akan abadi. Suatu saat orang hidup akan meninggalkan kehidupannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian. Jadi sebetulnya hidup mati itu nggak perlu ditakuti, ya. Hidup mati itu perlu dihadapi. Kematian juga bukan untuk ditakuti. Kematian itu justru untuk dipersiapkan. Persiapkan apa yang pembekalannya, karena pasti mati. Kecuali kalau yang takut mati nggak mati, ayo semuanya takut mati. Yang takut mati mati juga. Yang hari ini minta mati, kalau belum datang takdir kematian ya nggak bisa juga. Karena kematian itu sesungguhnya nggak ada hubungannya dengan peristiwa. Maka saya termasuk orang yang tidak setuju gitu, kalau kematian dihubungkan dengan sakit. Ya, karena ini kan kematian dihubungkan dengan COVID seolah-olah. Padahal sesungguhnya kematian itu nggak ada hubungannya sama sakit. Karena kalau kematian dihubungkan dengan sakit, faktanya berapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa gejala. Kami min sahihin yamutu bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang badannya sehat meninggal tanpa gejala. Dan berapa banyak orang yang sudah masuk di ruang ICU, ya, kalau memang Allah belum menakdirkan kematian, toh bisa keluar dari ruang ICU dalam keadaan sehat, dalam keadaan sembuh kembali. Ya. Jadi kematian itu sesungguhnya nggak ada hubungannya dengan sakit, kematian nggak ada hubungannya dengan sehat, kematian juga nggak ada hubungannya dengan usia tua. Karena ada orang ditanya, itu meninggal kenapa? Memang udah tua. Jadi seolah-olah dihubungkan sama usia tua. Padahal faktanya berapa banyak bayi-bayi meninggal, padahal bayi belum tua. Ya, jadi sesungguhnya kematian itu nggak ada hubungannya dengan sehat, nggak ada hubungannya dengan sakit, nggak ada hubungannya dengan
usia tua nggak ada hubungannya dengan usia muda. Kematian itu hubungannya dengan takdir Allah. Ketika Allah sudah menetapkan takdir kematian datang kepada seseorang, nggak usah nunggu kena COVID, nggak usah nunggu harus masuk rumah sakit, di ruang rumah pun bisa datang kematian tiba-tiba. Dan berapa banyak orang meninggal ya yang tidak ada gejala-gejala sebelumnya. Ya, inilah yang Allah jelaskan dalam surat Al-Imran, surat ketiga, ya, ayat yang ke-145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjal. Tidak akan kematian itu datang kepada seseorang kecuali kematian itu datang atas izin Allah. Ya, jadi kematian itu datang atas izin Allah. Kitaban muajjal merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bulan Juli yang lalu, tahun lalu, saya juga sempat dirawat di rumah sakit. Saya merasakan bagaimana sesak napas. Ya, saat itu saya merasakan. Tapi karena Allah masih memberikan jatah umur kepada saya, alhamdulillah saya diberikan kesehatan. Ketika saya sehat, yang hebat bukan rumah sakit, yang hebat bukan dokter, yang hebat ya karena memang Allah belum menakdirkan kematian kepada saya. Tapi kok sebelah saya meninggal, ya memang sudah takdirnya meninggal. Ya, ini pandangan orang yang beriman ya terhadap peristiwa baik kehidupan maupun kematian. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk para nakes ya supaya tidak ada kecemasan, ketakutan ya. Saya berharap untuk sering-sering membuka Al-Qur'an ya, terutama surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 32 itu. Ini kayaknya pas ini buat nakes ya, buat para dokter gitu. Ya, sering lihat surat Al-Maidah ayat yang ke-32 itu. Ya. Wa man qatala an-nasa fa ka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahya an-nas fa ka'annama ahya an-nasa jami'an. Barang siapa yang menghidupi satu nyawa manusia sama dengan pahalanya menghidupi seluruh manusia di dunia. Itu niatkan ke sana. Jadi niatkan dari rumah menuju ke rumah sakit. Ya Allah, saya ingin mengamalkan surat An-Nisa. Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 30. Ya. Jadi betapa mulianya ya seorang nakes, ya, para medis, ya, kalau niatnya betul-betul karena Allah untuk menolong kehidupan. Ketika ada satu pasien yang bisa diselamatkan dari penyakit, diselamatkan dari kondisi-kondisi yang sangat-sangat emergensi, maka pahalanya sama dengan menyelamatkan, menghidupi semua manusia di dunia. Sekarang ini manusia di dunia kurang lebih ada 7 miliar manusia. Satu orang bisa diselamatkan, maka pahalanya seperti kita menyelamatkan, seperti kita menghidupi seluruh manusia di dunia. Ya, tapi ada ayat lanjutannya tadi, wa man qatala nas, barang siapa yang membunuh satu manusia sama dengan dosanya membunuh seluruh manusia di dunia. Tapi saya yakin yang ini tidak mungkin ya, karena nggak mungkin seorang dokter ya, tenaga medis ya mengharapkan pasien itu meninggal dunia. Ya, kalau sudah diurusi dengan baik, ternyata kok meninggal dunia, ya ini sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu. Ya, jadi niatkan ya ketika pergi ke rumah sakit itu adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Ya. Untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu riwayat, ada Rasulullah SAW itu pernah berkata kepada para sahabat, ada orang yang masuk surga itu bukan karena amalan-amalan yang besar. Ya, kemudian para sahabat bertanya, apa yang menyebabkan orang itu masuk surga? Kok bisa masuk surga dengan amalan yang tidak besar? Amalan apa ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, orang itu waktu hidupnya pernah menyelamatkan kucing yang teraniaya. Ya, harusnya kucing itu meninggal, tapi diurus, dirawat, akhirnya hiduplah kucing itu. Maka sebab amalnya itu Allah memasukkan surga. Jangan sekalian yang dirahmati Allah. Ini nyawanya kucing ya. Ini nyawanya kucing. Gimana kalau menyelamatkan nyawa manusia?
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman di surat At-Taubah surat 9 ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan wahai Rasul, tidak ada sesuatu yang menimpa manusia kecuali sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Jadi jelas apapun terjadi itu tidak ada kejadian itu terjadi karena faktor kebetulan. Semuanya sudah ada skenario Allah. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Mau senang, mau susah, mau pandemi atau tidak pandemi, semuanya itu sudah ada skenario Allah. Karena semuanya sudah diskenariokan oleh Allah, lalu apa sikap kita? Ayat lanjutannya masih At-Taubah 51. Wa maulana. Ini yang paling penting. Wa maulana, jadikan Allah tempat berlari, berlindung, bersandar kita. Jadi mau mau hidup ini harus selalu melibatkan Allah. Jangan pernah hidup ini meninggalkan Allah. Karena kalau hidup ini berani meninggalkan Allah, maka jangan salahkan Allah. Allah pun akan meninggalkan diri kita. Ini yang Allah jelaskan dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah kita itu meninggalkan Allah. Jangan pernah kita mengabaikan Allah. Kalau Allah kita abaikan, maka Allah pun akan mengabaikan hidup kita. Ya. Ada yang bertanya, kenapa Pak Ustaz hidup ini kok harus melibatkan Allah? Jelaslah, karena hidup ini yang membuat Allah. COVID ini yang membuat adalah Allah. Maka mau kita kembalikan kepada yang membuat hidup ini. Ya, sama seperti saya ambil contoh, rumah-rumah kita yang bangun siapa? Yang membuat rumah kita siapa? Tukang, kan? Begitu ada masalah rumah, yang pas larinya ke siapa? Ya ke tukang. Ketika genteng kita bocor, larinya ke tukang. Jangan genteng bocor, larinya ke Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz datang ke rumah, genteng bocor. Bacain surat Yasin 41 kali, sampai doer bibirnya selesai. Ya, udah jelas yang membuat rumah adalah tukang, ya kembalikan kepada tukang. Kenapa harus ke tukang? Karena yang membuat rumah pasti lebih tahu tentang solusi rumah. Sama hidup ini yang membuat Allah. Kenapa kita harus mengembalikan kepada Allah? Ya karena yang membuat hidup pasti lebih tahu tentang solusi. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terakhir di At-Taubah ayat 51, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu akan selalu bertawakal. Jadi setelah sudah berikhtiar, maka kewajiban kita adalah bertawakal. Ya. Jadi kalau sebagai nakes, ya, para medis, ya tentunya sudah ada prosedurnya, sudah ada standarnya ya. Pakai baju APD sudah, ya, mengikuti prokes sudah semuanya. Sudah. Jangan terlalu takuti, jangan terlalu dihantui dengan ketakutan, dengan kecemasan. Ya. Kata Ibnu Sina, seorang ulama ahli hadis juga yang menemukan ilmu kedokteran, beliau mengatakan ketakutan itu separuhnya penyakit dan ketenangan itulah sebagai obat. Jadi kalau hari-hari kita selalu dihantui ketakutan, secara tidak langsung sesungguhnya kita terkena penyakit. Dan hari ini berapa banyak orang-orang dihantui ketakutan. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Yunus surat 10 ayat 62 63 sampai 64. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Surah Allah yang sering dihantui ketakutan, dihantui dengan kecemasan, kepanikan. Saya kira sering-seringlah buka surat Yunus ini ya. Surat Yunus, surat 10 ayat 62, 63, 64. Ala inna awliya Allah, ingatlah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu
la khaufun alaihim, tidak ada yang dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan larut dalam kesedihan. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang meningkatkan ketakwaan. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bagi mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah itu pertama tadi ya, orang yang hidupnya tidak dihantui ketakutan. Karena kalau hidup ini dihantui ketakutan, nggak bakal tenang hidup kita. Orang kaya masih takut miskin, pasti nggak bahagia. Ya, nggak bahagianya orang kaya itu bukan karena tak ada harta, karena ketakutannya itu. Ya, seorang pejabat takut dipecat sama atasan, coba pasti nggak tenang juga. Ya, karena ketakutannya. Ya, hidup takut mati sama juga nggak tenang. Ya, ngapain hidup takut mati? Ya, bukankah setiap hari kita selalu minta, ya Allah masukin surga, masukin surga. Ya, kita sering minta masuk surga. Begitu ditanya mau mati enggak, terus kapan masuk surganya? Sementara surga itu akan kita raih ketika kita melewati kematian juga. Ya, kita sering minta supaya bertemu dengan Allah. Kapan ketemu Allah? Kalau tidak melalui pintu kematian juga. Ya, justru orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang imannya sudah mantap, kematian itu justru dirindukan. Karena kematian adalah awal perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masa ketemu kekasih abadinya. Ya, mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sebetulnya di dalam Al-Quran itu sudah banyak memberikan way out, jalan keluar dalam menghadapi masalah-masalah hidup. Jadi sesungguhnya yang membuat masalah berat dan tidaknya itu bukan masalah sebetulnya, tapi akan kembali kepada siapa masalah itu dilarikan. Kalau masalah kita bawa ke pikiran, ke perasaan kita, lama-lama, ya, stres lama-lama. Tapi ketika kita bawa masalah kepada Allah, pasti akan ada jalan keluar. Jadi ketika ada orang menghadapi masalah stres, putus asa, panik, dan seterusnya, itu bukan karena salahnya masalah. Ya, bisa jadi karena orang itu salah dalam mengalihkan masalah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sering kita baca di saat sholat. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, aku serahkan hanya kepadamu. Tapi berapa banyak ketika orang menghadapi masalah lupa dengan bacaan itu. Iya karena butuh, iya karena sering dibaca juga. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Begitu ada masalah kemana kita minta tolong. Padahal ayatnya sudah sering kita baca juga. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah jelaskan lagi di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang hidupnya selalu melibatkan Allah, selalu membersamai Allah, selalu mengembalikan semua urusan kepada Allah, wa huwa muhsin, dan diikuti dengan selalu berbuat kebaikan-kebaikan, falahu ajruhu inda rabbih, baginya akan mendapatkan pahala yang besar, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dalam kehidupan dunianya tidak akan dihantui ketakutan dan tidak akan larut dalam kesedihan. Jadi kalau hidup ini mau tenang, menurut surat Al-Baqarah 112, kuncinya ada dua. Apa itu? Yang pertama, kita harus selalu melibatkan Allah. Ya, hati kita ini harus selalu connect dengan Allah. Jangan pernah abaikan Allah. Jangan pernah kita tinggalkan Allah. Dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, apapun kondisinya, kita harus selalu membersamai Allah. Itu kuncinya itu. Ya. Kemudian yang kedua, warnai hidup ini selalu banyak berbuat kebaikan. Kenapa kita disuruh berbuat kebaikan? Karena sesungguhnya kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Kalau kebaikan berbanding lurus dengan kebahagiaan, berarti dosa itu berbanding lurus dengan kesengsaraan. Jadi kalau hari ini ada orang yang ingin hidupnya bahagia di dunia akhirat, tapi kok senangnya berbuat dosa, salah konsep. Ya, tidak mungkin Allah membahagiakan manusia dengan dosa.
Tidak mungkin Allah membahagiakan manusia dengan korupsi, dengan zina, dengan narkoba. Walaupun itu ada kenikmatannya. Kenikmatan dosa itu tidak sebanding dengan kenistaannya, dengan azab Allah yang abadi selama-lamanya. Jadi intinya dalam kondisi apapun kita harus selalu membersamai Allah. Jangan pernah kita mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menguji manusia? Itu Allah jawab di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Jadi ujian, musibah itu dalam Al-Qur'an ada 3 macam. Ada musibah yang maknanya ujian, ada musibah yang maknanya peringatan, ada musibah yang maknanya persekot azab di dunia. Kapan musibah itu maknanya ujian? Dijawab di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 tadi. Musibah yang maknanya ujian biasanya Allah turunkan kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang beriman. Sudah mulai rajin ibadah, rajin ngaji, kok hidupnya malah banyak masalah, yakini saat itu iman orang itu lagi diseleksi oleh Allah. Tidak perlu putus asa. Apalagi sampai menggerutu, menyalahkan Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang baik malah diuji? Karena Allah pengen tahu kualitas kebaikan. Kenapa orang brengsek kok nggak diuji? Ya apa yang mau diseleksi brengsek, udah jelas brengsek. Kalau yang baik mesti ada seleksinya. Tapi kalau yang brengsek harus diseleksi, nggak perlu. Ya, itulah penjelasan Allah musibah maknanya ujian di Al-Ankabut surat 29 ayat yang ke-2 tadi. Ada lagi musibah maknanya peringatan. Kalau peringatan biasanya Allah turunkan kepada orang yang setengah soleh, setengah salah. Jadi sholat jalan terus, tapi korupsi jalan terus. Tiba-tiba Allah turunkan musibah, itu merupakan peringatan. Ya, bukan ujian, itu peringatan. Kenapa Allah mengingatkan? Walaupun orang itu bersalah, tetap Allah masih sayang. Maka diingatkan. Karena ada kebaikannya, walaupun juga ada kesalahannya. Ya, ini ayatnya mana? Al-Rum surat ke-30 ayat yang ke-41. Dzahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas wa yudhiqu ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan dosa-dosa manusia. Allah timpakan musibah agar manusia menyadarinya supaya menjadi peringatan. Kemudian yang terakhir ada musibah yang maknanya adalah persekot azab di dunia. Kenapa kok dikatakan persekot azab? Karena azab yang sesungguhnya di akhirat. Di dunia ini baru percikannya saja. Ya. Mana ayatnya? Al-A'raf surat ke-7 ayat 96, 97, 98, 99. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw wa fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan. Sayangnya penduduk negeri ini justru malah mendurhakai Allah. Allah timpakan azab karena dosa-dosa yang dilakukannya. Kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID ini, ya kalau tidak ujian, peringatan, jangan sampai ini merupakan azab Allah. Kalau azab Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalau tidak ujian, peringatan. Kalau ujian, ya karena Allah pengen meleksi. Mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Ya, kalau peringatan ya mudah-mudahan mungkin karena kelalaian kita. Ya, Allah menurunkan COVID yang tidak nampak oleh mata manusia. Itu cara Allah untuk mendemonstrasikan kemahabesarannya supaya manusia tidak besar kepala. Berapa banyak hari-hari ini orang yang mengaku pintar di barat bodoh di depan COVID. Tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya. Padahal COVID kecil tidak nampak oleh mata manusia, tapi melantahkan dalam tatanan kehidupan manusia di dunia. Ini adalah cara Allah untuk mendemonstrasikan kemahakuasaannya, biar manusia merasa kuasa, dan ini cara Allah untuk mendemonstrasikan kemahabesarannya, biar manusia juga tidak besar kepala, tidak sombong di hadapan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya dari peristiwa dari pandemi COVID ini, dan kita diberikan kesabaran untuk melewati ujian-ujian ini. Karena yakinlah
Bapak Ibu, tidak selamanya hidup ini senang terus, dan juga tidak selamanya hidup ini susah. Ada senang, ada susah, ada siap, ada sakit, itulah dinamika. Ada pepatah mengatakan, kalau ada masalah besar, itu sebetulnya bukan masalah. Ya. Kalau ada ombak besar, itu bukan karena ombak yang besar, tapi mungkin perahu kita yang terlalu kecil. Kalau ada masalah itu besar, bukan masalah yang besar, mungkin iman kita yang terlalu lemah. Di sinilah pentingnya kita selalu menguatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira itu kajian kita. Sebelum diakhiri, saya kembalikan pada pembawa acara untuk buka sesi tanya jawab. Silakan. 3 pertanyaan ya, Bu ya. Baik, hadirin yang kami hormati, demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Afdholi Ali Rahman. Sedikit saya kutip dari apa yang beliau sampaikan, bahwa tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin Allah. Untuk itu, jika kita ditimpa musibah, kembalilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Setelah berusaha, berdoa, pasrah dengan ketetapan Allah, karena kami sebagai makhluk Allah hanya menjalankan kodrat dan takdir Allah. Jika hidup ingin tenang, jangan pernah tinggalkan Allah. Subhanallah, saya merinding. Jangan pernah lupakan Allah dan berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Musibah dan cobaan diturunkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa, karena Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Hadirin yang kami hormati, jika ada yang perlu ditanya kepada Bapak Ustadz, silakan. 3 penanya. Bapak Ibu sekalian, silakan. Pak Zainal mungkin. Silakan, Ya, terima Pak. kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuma mau nanyakan barangkali mengenai tentang sabar nih. Kadang-kadang kita kan hidup berhubungan dengan orang lain, artinya berurusan dengan orang lain, kadang-kadang ada yang bikin nyaman, ada yang bikin gak nyaman. Jadi berusaha kita untuk, dan itu membuat kita berusaha untuk bersabar gitu. Mungkin barangkali ada tips-tips bagaimana sih agar kita tuh selalu istiqomah dalam bersabar gitu Pak Ustadz. Baik. Ya, ada prinsip dalam ajaran Islam itu ya. Tidak selamanya orang itu semua mencintai kita, dan tidak mungkin semua orang itu membenci kita. Jadi artinya ada orang yang membenci, ada yang mencintai, itu biasa. Ya, tidak mungkin semua orang itu mencintai kita. Nggak mungkin. Jangankan kelasnya kita, sekelas Rasulullah saja tetap ada yang membenci. Kurang apanya baiknya Rasulullah? Dilempari batu, dilempari senyuman, dilempari kotoran, ya justru malah melempar memaafkan. Ya. Jadi artinya ya bahwa memang hidup ini akan selalu kita dihadapkan dengan 2 hal tadi. Kalau nggak dicintai, ya pasti ada yang membenci, itu biasa. Ya. Jadi sebetulnya bagaimana sikap kita sesungguhnya untuk menyikapi 2 hal tadi. Kalau kita lagi dipuji oleh orang, jangan tersanjung. Ya, biasa saja. Kalau dibenci oleh orang, juga tidak usah kita putus asa atau kita membenci orang itu. Ya, kenapa? Karena kadang kebencian orang terhadap diri kita itu bisa menjadi ladang untuk mengevaluasi diri kita. Kenapa ya di tempat kerja orang-orang pada suka sama saya? Coba evaluasi. Justru ketika kita dibenci orang, kita bisa menjadikan ladang evaluasi diri, kan jadi ilmu. Ya, jadi bagaimana sikap kita sebetulnya. Ya. Tapi kalau kita selalu menganggap kebencian itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, ya pasti yang kita terima pun tidak baik. Tapi kalau kita dibenci orang, kemudian kita jadikan evaluasi untuk memperbaiki diri, ya. Dan contoh ini Mas, umpamanya ya, kenapa ya kok saya kalau kumpul sama si Anu kok langsung menjauh ya. Seharusnya jangan langsung nyalain orang itu, coba kita cium lah ya, ciumlah bau ketek kita. Jangan keteknya dia, jangan-jangan mereka kebauan karena memang ada sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Nah, kalau kita tahu bahwa itu sumbernya dari diri kita, kan mandi akhirnya kita. Dan begitu mandi,
Kalau sebabnya karena bau badan kita, ya begitu sudah bersih, sudah wangi, insya Allah mereka tidak akan menjauhi. Nah, itu saya ambil contoh yang sederhana seperti itu. Ya. Baik, ada lagi. Sama-sama. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup doa ya. Semoga kajian kita pada malam hari ini ada manfaatnya, dan saya berharap ya para medis, para nakes tetap istiqomah ya. Ingat surat Al-Maidah ayat 32. Udah itu senjatanya ya. Ingat surat Al-Maidah ayat 32. Ya, barang siapa yang menghidupi satu nyawa manusia, itu pahalanya seperti menghidupi seluruh manusia di dunia. Ya, berapa banyak ya orang-orang yang sakit kemudian bisa disembuhkan dari penyakitnya, dari bisa hidup. Ya Allah, itu kalau dilihat pahalanya nggak muat di dunia ini. Ya bayangkan kalau di dunia ada 7 miliar, pahalanya itu diberikan untuk semuanya ke kita, nggak cukup lah dunia ini. Ya, niatkan itu. Jadi nggak perlu ada ketakutan yang berlebihan. Ya, niatkan karena Allah. Nanti kata para nakes menolong orang, tiba-tiba maaf ya, malah yang nakes sakit sendiri, atau mungkin yang nakes juga malah yang meninggal dunia. Insya Allah apa yang dilakukan itu tidak akan disia-siakan Allah. Semua itu akan ada balasnya. Insya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad wa alihi wasallam. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna sabar, agar kami mampu mensikapi semua cobaan hidup ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran. Kami yakin ya Allah, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang menimpa kami, semua ini adalah takdirmu, semuanya adalah rencanamu. Kami tidak mungkin mampu melawan rencanamu ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kami, agar kami mampu ikhlas, sabar menghadapi ujian-ujian. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Mas Agung, Pak Syahid yang menghubungkan saya di forum ini. Mudah-mudahan kita lain waktu bisa bertemu lagi. Terima kasih semuanya teman-teman. Saya walafiat istiqomah ya dalam menyelamatkan nyawa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara kajian pada malam hari dulu ya, Bu ini. ya. Ya, alhamdulillah kajian pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Semoga Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz dengan hati yang lapang, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik keluarga, tempat kerja, dan lingkungan tempat tinggal kita. Kami selaku pembawa acara dan panitia mohon maaf atas segala khilaf yang tidak berkenan di hati para hadirin semua. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa kami semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq waqmatorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.